Salam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan Evangelium atau yang menjadi Evangelium pada tanggal 4 Juni tahun 2023 yang kita sebut juga hari Minggu Trinitas Hasitulusedaun ni Tuhan atau ketritunggalan Tuhan kita. Sebelum kita memasuki perenungan kita, kembali saya memohon agar Bapak Ibu bersedia mengajak saudara-saudara kita untuk menonton, mensubscribe dan like video ini sebagai tanda persahabatan kita, dan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe dan like-nya. Masih kami butuhkan komentar-komentar yang membangun untuk memperkaya perenungan kita dalam kolom ini. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam menerima dan memahami firman yang akan kita renungkan sekarang ini. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 26 sampai ayat 28. Bukan semua berita penciptaan itu, walaupun dalam perenungan harus kita singgung mereka semua. Mari kita baca firman renungan kita pada kesempatan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 1 sampai 2 itu, dan ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Sungguh luar biasa kitab suci kita diawali dengan suatu kalimat yang sangat terkenal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim ha-samayim we haaretz. Dan itulah yang bereshit itu. Tapi Bapak Ibu saudara, kita harus simak juga apa yang dikatakan dalam Amsal 8. Di mana di sana hokmah atau hikmat itu mengklaim dirinya sebagai yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan.
dan kemudian dipakai oleh Tuhan sebagai pedoman pelaksanaan penciptaan dalam langkah-langkah berikutnya sampai dunia selesai, alam semesta selesai, dan segala isinya selesai diciptakan oleh Tuhan. Jadi dari Amsal itu seolah-olah apa yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kita harus pahami juga dalam konteks bahwa Allah pertama sekali, karena Hokmah itu mengatakan akulah yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan Allah dan yang bersama-sama dengan Dia selama dalam penciptaan tersebut. Kita baca selengkapnya sebenarnya apa yang dikatakan dalam Amsal 8 tersebut. Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Bagaimanakah kita dapat memahami isi Kejadian 1 ayat 1 dan Amsal 8 ayat 22? Kita harus pahami juga sebentar sebelum kita masuk ke sana mengenal Tuhan kita itu. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Di dalam Kejadian 1 disebut Elohim atau Allah, yang namanya di dalam Kejadian 2 dikatakan Jehovah atau Yahweh. Sehingga dalam Kejadian 2 ada kombinasi nama Jehovah Elohim. Tidak beda itu salah satu sama lain. Tetapi Elohim sebagai yang menciptakan dirinya adalah yang awal. Jehovah itulah yang awal, yang menciptakan segala sesuatu. Siapakah dia? Dia punya tubuh atau body. Dia punya firman. Dia punya roh. Itulah Tuhan kita itu. Sehingga mengapa dikatakan Tuhan kita yang satu, yang Maha Esa itu bisa dipahami sebagai Allah yang Tritunggal. Karena dirinya yang satu itu terdiri dari badannya atau bodinya yang tidak pernah dilihat oleh manusia, kemudian firmannya yang kemudian menjadi manusia, dan rohnya yang sudah aktif mengerjakan penciptaan, pemeliharaan alam semesta dari sejak awal penciptaan tersebut. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa roh Allah melayang-layang di atas samudra raya, yang memungkinkan bahwa samudra raya menjadi juga tempat kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa adanya roh yang melayang-layang itu, yang menciptakan oksigen untuk samudra raya, tentu saja tidak ada ikan-ikan yang bisa hidup di lautan yang diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman itu bisa berisi hikmah, ya, sehingga tidak salah kalau dikatakan oleh hikmah atau hikmat itu bahwa dialah yang menjadi permulaan pekerjaan Tuhan. Menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan kita itu tidak bekerja secara sembrono, melainkan secara teratur, terencana, dan keteraturan penciptaan itu dapat kita telusuri di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Karena Kejadian 2 penciptaan manusia adalah untuk memperjelas apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jadi urutan-urutan penciptaan itu ada samudra raya, ada gelap gulita, belum ada terang, sehingga kemungkinan hidup belum ada,
Lalu Allah menciptakan terang, dan terang itu adalah bukan dari matahari atau bulan, melainkan terang Tuhan. Ya, dengan adanya terang, mulailah dimungkinkan ada kehidupan di bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tanpa terang itu langit dan bumi gelap, dan setelah ada terang, barulah menjadi prasyarat untuk menciptakan yang berikut-berikutnya, yang punya nyawa. Dan Tuhan menyisihkan darat dan lautan. Tanah itu disebut darat, dan kumpulan air itu disebut lautan. Dan setelah itu nampak daratannya, dimungkinkanlah menciptakan tumbuh-tumbuhan di sana dan hewan-hewan di sana. Dan setelah ada lautan, dimungkinkanlah juga menciptakan ikan-ikan yang berada di dalam laut, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu setelah semuanya tersedia itu, sebagai persiapan untuk manusia, ya, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau dikatakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kita harus pahami tentang diri Tuhan yang terdiri dari tubuh, firman, dan roh. Dan kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya, menurut gambar, baru di Kejadian 5 ayat 1 dikatakan menurut rupa Tuhan. Jadi kalau menurut Kejadian 1 ayat 27 Tuhan menciptakan menurut rupanya, di Kejadian 5 ayat 1 dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya juga. Yang artinya eksistensi Tuhan itu menjadi tiruan dibuat oleh Tuhan dalam menciptakan manusia, sehingga dalam Kejadian 2 diterangkan Tuhan pertama-tama membentuk tanah liat itu dari debu itu menjadi bentuk tubuh manusia, ya, belum hidup, baru Tuhan menghembuskan nafas saya melalui hidung yang tanah yang dibentuknya itu, sehingga menjadi makhluk hidup. Dan menurut Zakaria 12 ayat 1, Tuhan menciptakan roh untuk ditempatkan di dalam diri manusia tersebut, sehingga sempurnalah bahwa manusia itu tercipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Tritunggal. Dan seorang manusia memang terdiri dari Tritunggal juga, walaupun dia satu. Bedanya adalah bahwa tubuh Tuhan, ya, firman Tuhan dan roh Tuhan bisa bekerja menurut kehendak Tuhan. Masing-masing bisa bekerja menurut kehendak Tuhan. Ya. Jadi tubuh Tuhan ada di suatu tempat, firman-Nya bisa dibuat bekerja di sana seperti menciptakan terang, kemudian menciptakan yang lain-lainnya dalam deretan-deretan penciptaan yang teratur menurut mempedomani hokmah yang duluan diperbuat Tuhan dari segala sesuatu, sehingga firman itu tidak kosong, kan kayak gitu. Jadi firman itu tidak kosong, dan lalu roh Tuhan bertiup, ya, ditiupkan untuk memasukkan roh manusia ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang punya firman juga, yang punya pikiran, yang bisa berkata-kata. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi memang makhluk dengan halik ada bedanya. Kalau halik bisa maha kuasa, ya makhluk, yaitu manusia yang diciptakan, tidak maha kuasa. Ya memang kadang-kadang dari diri manusia bisa saja rohnya bisa pergi ke mana-mana, seperti roh Yehezkiel yang bisa terbang-terbang dari Babel ke Yerusalem, melihat Yerusalem dan menggambarkannya lagi. Dan firman yang dikatakan oleh manusia itu sebenarnya, ya,
bisa, kalau dia firman itu diterima dari firman Tuhan, dari Tuhan, itu menjadi firman Tuhan yang disampaikan oleh manusia, sehingga manusia itu ibarat nabi di hadapan Tuhan, ya. Jadi kalau memang dikatakan dalam Yesus itu adalah Allah yang Tritunggal, Jehovah Elohim yang Tritunggal, wujud tubuhnya nampak dalam tubuh manusia, tubuh yang panah, ya. Tapi wujud keilahiannya tidak nampak. Dan ada firman di dalam dirinya karena dialah firman yang menjadi manusia. Dan ada Roh Kudus karena dia juga lahir dari Roh Kudus, ditemani oleh Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus waktu pembaptisannya, dan juga dalam pekerjaannya nampak ditunjukkan dalam Injil bahwa Tuhan Yesus bersama dengan Roh Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia juga mengutus Rohnya yang kudus untuk menyertai umatnya dimanapun berada, sehingga dia lebih mudah menyertai seluruh umat manusia, terutama para pengikut-pengikutnya di seluruh dunia, di dalam kerajaan yang ada di dunia ini. Kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita lihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya, Beresit, ya. Dan pada mulanya inilah firman Tuhan diisi dengan hikmah itu, yang dikatakan dalam Amsal Sulaiman atau kitab Amsal itu, bahwa dialah yang diciptakan Allah pertama sekali dalam pekerjaannya. Tentu saja tiada firman yang kosong, dan isinya adalah yang pertama bersama-sama nampak di dunia adalah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu bisa dapat dipahami secara bersama, bukan bertentangan, ya. Jadi kalau dikatakan Beresit bara Elohim, ya, Hasamaim we haaret et haares, itu nampaknya bahwa di dalam hal itulah hokmah itu juga diciptakan oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan, ya, dapat dipergunakan oleh Tuhan lagi sebagai dirinya yang bekerja menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kegelapan itu adalah yang awal-awal juga, ya. Mengapa itu harus ada? Seolah-olah secara terencana ada kegelapan itu. Memang sebelum ada terang ada gelap, ya. Dan bumi itu berbentuk dan kosong katanya, ya. Jadi harus dibentuk dulu, nanti olah lagi, ya. Itulah pekerjaan Halik atau pencipta itu, dan diisi lagi, diisi dengan hal-hal yang berguna yang sebenarnya demi kemaslahatan umat manusia. Dan bukan hanya itu, tetapi demi kemuliaan Tuhan juga. Manusia yang diciptakan itu diberi hormat dan kemuliaan. Hanya itulah yang diberikan kepada manusia daripada ketuhanan Tuhan kita, sehingga kemampuan untuk mengolah dunia diberikan mandat kepada manusia itu. Gelap gulita itu harus menjadi berkat, ya. Gelap gulita itu diciptakan Tuhan bukan menjadi musuh, tetapi harus menjadi berkat. Sehingga Tuhan mengatur penggunaan gelap gulita bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi hewan ciptaannya yang bisa hidup di malam gelap. Kalau manusia mempergunakan kegelapan itu, ya, yakni waktu tidur, saat gelap itu adalah bagi manusia bisa tidur, dan pada waktu tidur itu Tuhan memberikan berkatnya dan kekuatan baru kepada manusia untuk memasuki hari yang baru. Ini samudera raya, ya, itu artinya air. Jadi berarti air itu dimulai dari titik-titik embun juga, ya. Samudera raya itu setelah ada terang, ada matahari, ada bulan, ada panas, sehingga embun naik ke atas dan mulai datang hujan. Sebelum ada datang hujan, Tuhan tidak menciptakan manusia. Kering kerontang itu katanya. Jadi Tuhan baru menciptakannya setelah datang titik-titik air yang jatuh dari langit
yakni setelah ada lautan yang diuapkan oleh sinar matahari dan menjadi embun dan menjadi hujan, dan itu yang melunakkan tanah liat atau debu tanah itu bisa dibuat menjadi tanah liat. Jadi semuanya berjalan secara teratur, diaturkan oleh Tuhan kita dalam penciptaan tersebut. Jadi manusia juga harus dalam berkarya harus mengetahui tahap demi tahap, langkah demi langkah. Jangan yang ekor pertama sekali baru nanti yang harus pertama, belakangan dikerjakan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya Samudra Raya menjadi berkat juga bagi manusia ya. Itu sudah terbukti di alam modern sampai alam modern ini bahwa Samudra Raya bukan hanya tempat ikan untuk hidup ya. Ikan paus, ikan apa yang raksasa-raksasa lah ya. Dan juga banyak yang punah. Ya, sisa-sisanya hanya ikan paus sekarang. Sisa ikan yang jenis ikan yang menelan si jurus juga tidak bisa diidentifikasi sampai sekarang. Tetapi Samudra Raya menjadi yang menghubungkan darat dengan darat, bukan yang memisahkan ya. Jadi samudra itu yang menjadi laut juga menghubungkan hidup manusia dengan hidup hewan-hewan yang ada di lautan, bukan memisahkan ya. Jadi harus diperhatikan bahwa lautan itu menghubungkan ya, menghubungkan hidup yang ada di lautan dengan hidup yang ada di daratan. Dan samudra itu adalah menghubungkan antara darat dengan darat yang ada diaturkan oleh Tuhan agar bumi berbentuk yang baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita melangkah melihat penciptaan manusia ini. Jadi baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, bukan diciptakannya mereka. Barulah setelah nampak ada laki-laki dan ada perempuan, barulah dikatakan mereka ya. Jadi ada kesatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah, penampakan Allah yang Tritunggal itu. Bapak Ibu saudara, sehingga dalam rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan menebus dan menyelamatkan umat manusia, Tuhan itu tidak menjadi hewan-hewan raksasa, tetapi Tuhan itu atau firman-Nya itu menjadi manusia yang segambar dengan Dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi kesegambaran ya, imago Dei, kesegambaran manusia dengan Tuhan itu menjadi berkat juga bagi manusia. Karena dengan demikian dia punya wibawa di semua binatang-binatang, di semua ciptaan itu. Justru wibawa itulah, karena manusia mempunyai wibawa lah. Sebagai gambar Tuhan, makanya Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai, ya, dikatakan mendapat berkat, ya, bisa beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi, menaklukkannya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia bisa beranak cucu, tetapi Tuhan tidak mau beranak cucu dengan punya istri. Ya. Namun semua manusia bisa menjadi anaknya. Dan salah satu yang menjadi anak istimewanya adalah anak tunggal Bapa yang disuruh datang ke dunia ini sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Jadi Tuhan itu tidak diperanakkan, ya. Tetapi Tuhan bisa punya anak tanpa istri, tanpa apa? Karena Tuhanlah yang menjadi Bapa dari semuanya. Dan kalau Dia firman-Nya menjadi manusia dan mengatakan, inilah anakku yang tunggal yang kukasihi, dengarkanlah dia, kita tidak bisa sangkal itu. Ya, kita tidak bisa sangkal itu. Manusia biasa, makhluk yang diciptakan Tuhan, bisa beranak cucu, dan itu adalah tanggung jawab mereka. Dan kemampuan manusia beranak cucu jangan menjadi kutuk bagi manusia, harus menjadi berkat bagi manusia dan juga bagi seluruh alam semesta.
menjadi berkat, tetap dia menjadi mengemban dirinya sebagai gambar dan rupa Allah, rupa Tuhan Yahweh yang menciptakannya, yakni sebagai makhluk yang menjalankan kasih Tuhan kepada seluruh ciptaan, kepada sesama manusia, dan kepada ciptaan-ciptaan lainnya. Bukan berkuasa untuk memusnahkan, tetapi berkuasa untuk menjalankan kasih yang dari Tuhan dan pemeliharaan yang dari Tuhan, sehingga manusia itu menjadi berkat juga bagi dirinya, bagi sesamanya, dan bagi sesamanya ciptaan di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita ini, baik perempuan dan laki-laki mengemban tugas yang sama di hadapan Tuhan. Jangan ada yang saling merendahkan, tetapi harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, atau setara dalam segala tanggung jawab dan segala pemikiran yang baik dan lain-lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau kerjakan, Engkau ciptakan. Engkau benar-benar Allah yang Tritunggal demi kemaslahatan kami di dunia ini. Kiranya kami dapat semakin mengerti dirimu sebagai Allah yang Tritunggal yang mengasihi kami, dan juga memahami rencanamu menciptakan langit dan bumi, sehingga kami turut berpartisipasi memelihara dan menjalankan kasih yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada sesama ciptaan yang hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, lindungilah negara kami agar tidak ada yang recok, yang tidak ada yang bikin ribut-ribut, tetapi bisa berjalan dengan baik. Dan kiranya semua perasaan memberontak itu Engkau redakan dan berikan hati yang memahami bagi mereka bahwa Engkau mendirikan suatu negara Pancasila demi kesejahteraan mereka, bukan demi kesejahteraan segolongan aja atau satu agama aja, tetapi demi kesejahteraan semua penganut agama yang ada di Indonesia. Ini negara yang istimewa yang telah Kau dirikan di bumi ini, dan kalau ini gagal, ya Tuhan mungkin tidak akan dipercayai lagi untuk menuntun suatu bangsa yang sangat pluralistik. Oleh karena itu, lindungi bangsa kami, tuntun di jalan yang benar. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kabulkanlah doa kami.